Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhalil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Al-Mukarram Ustadz Rusdi Sofyan Akbar, kami persilahkan. Yang kami muliakan orang tua kami dan sekaligus guru kami Al-Mukarram Dr. Nanda, kita sama-sama doakan beliau semoga diberikan kesehatan, keafiatan, dan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang saya muliakan pula rekan-rekan komunitas yang kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Singkatnya, rekan-rekan santri tahfiz leadership yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berkah ini, di mana di antara waktu zuhur dan asar kami dari santri tahfiz leadership menyelenggarakan kegiatan khatmil Quran, dan saya selaku pribadi mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini terlaksana dengan sangat-sangat baik dan semoga diberikan keberkahan. Kedua, salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah yang telah mewarisi kita tentang bagaimana nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, rekan-rekan hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Rusdi Sofyan Akbar. Asal kebetulan saya sangat jauh sekali dari daerah Indonesia Timur, yaitu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah saya diberikan amanat oleh Lembaga Tahfiz Leadership sebagai seorang pendamping tahfiz leadership, dan alhamdulillah diberikan kesempatan dan bisa bersilaturahim di Pelalawan ini. Sedikit mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan Lembaga Tahfiz Leadership. Asal muasal adanya terbentuknya tahfiz leadership ini adalah dari sebuah ruangan yang sangat
yang sangat kosong dan tidak dipergunakan di Jakarta, akan tetapi ada komunitas yang terhimpun dari sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Sukses Mulia yang dinaungi oleh PT Kubik Leadership. Nah, adapun dari Yayasan Sukses Mulia ini tercipta berbagai macam lembaga-lembaga, dan satu dari antaranya itu adalah Lembaga Tahfiz Leadership. Dan Lembaga Tahfiz Leadership ini berdiri dari sejak tahun kurang lebih antara 2004-2005 dan terlaksana hingga saat ini sudah menyelesaikan atau mewisuda santrinya hingga saat ini sekitar kurang lebih 7 angkatan hingga saat ini. Nah, kembali dengan sejarah tadi, dari 3 pondok ini ada yang dari berbagai macam latar belakang, karena di sisi lain satu di antaranya ada yang sangat kita kenal, yaitu Bapak Insinyur Jamil Al-Jaini. Beliau adalah seorang motivator nasional yang sering mengisi di kegiatan-kegiatan motivasi di media televisi, terutama di TV Metro TV, yaitu di acara Impossible. Mungkin teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu udah pada kenal beliau. Dan ada satunya lagi yang bergerak di bidang entrepreneur juga, yaitu konsultan motivator, dan yang satunya lagi bergerak di bidang Stephen, yaitu mendeteksi terkait dengan DNA. Artinya mesin kecerdasan seseorang itu dilihat dari program yang namanya Stephen. Nah, maka dari 3 pondok ini didiskusikan dan terbentuklah yang namanya Tahfiz Leadership. Dari sejak tahun 2004 hingga saat ini, yang sangat saya syukuri dan alhamdulillah, Tahfiz Leadership terbentang dan terbentuk cabang di seluruh Indonesia dari tahun 2004. Di tahun 2019 cabang leadership yang bermula dari sebuah ruang-ruang kosong yang tidak dipergunakan, alhamdulillahnya di tahun 2019 cabang leadership sudah bisa membuka cabang di seluruh Indonesia, hampir kurang lebih sekitar 10 cabang. Akan tetapi di 2020 ini, karena banyak sekali terbentur oleh COVID, maka cabang yang 10 itu merosot. Sekarang masih yang produktif sekitar kurang lebih 4 cabang, terutama yang ada termasuk yang ada di Pelalawan ini. Nah, tadi saya kembali lagi dengan sejarah dari kerisauan 3 pondok inilah, karena banyaknya gejolak serta krisis mental terkait dengan pemimpin-pemimpin nasional yang ada di Indonesia. Maka tercetuslah ide terkait dengan membekali seorang pemimpin yang bernuansa atau berilmu terkait dengan Al-Quran. Kedua, saya pribadi mewakili Lembaga Tahfiz Leadership sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan tempat yang diberikan oleh Lembaga Al-Huda mewakili dari Lembaga Tahfiz Leadership, karena ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia tentunya, dan semoga kegiatan ini diberikan keberkahan dan semoga diberikan keberkahan pula dari Lembaga Al-Huda, dan ini merupakan bagian dari siar-siar kita untuk membumikan Al-Quran di sudut-sudut kota manapun. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rusdi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Akmamul Hadi dari Kesrah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Anda Cipta Utama SP, spesialis penyakit dalam, khususnya Al-Ustadz, Bapak-bapak,
ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di aula Al-Huda ini dan merangka haflah Khatmil Quran 30 juz. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. LPTQ insyaallah kami di tahun 2021 ini sampai 2024 akan melaksanakan beberapa program. Di antaranya adalah program mencari bibit anak-anak tilawah pertama dulu. Jadi rencana akan kita laksanakan seperti Indonesian Idol. Mungkin akan kami coba turun ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan. Kita akan mencari bibit-bibit anak-anak kita yang bisa tilawah, nanti akan kita bina. Itu salah satu programnya. Di samping kita akan juga membuat rumah tahfiz rencana di Ulul Azmi, karena kita jujur saat ini kita sudah ada beberapa kader seperti Ustaz Hambali, Pak Ustaz, mungkin yang juga guru di Al-Huda. Beliau beberapa tahun ini ikut tafsir. Waktu di Medan belum berkesempatan juara, dan alhamdulillah waktu di MTQ nasional di Sumatera Barat 2020 yang lalu beliau juara 1 di tafsir bahasa Indonesia. Jadi memang belakang ini akan kita coba menumbuh semangat kembali kepada anak-anak kita untuk sama-sama kembali mengkaji Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa memang saat ini kita lihat kepemimpinan nasional kita banyak jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Jadi kita memang berharap anak-anak kita dasari dengan ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga apapun mereka akan menjadi seorang politik, seorang dokter, seorang birokrat, mereka akan ada nilai-nilai Al-Quran di dalam diri mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Akmamul Hadi atas sambutannya. Dan ada pun untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari salah satu mitra kepada yang terhormat Bapak Anda Citra Utama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Akmamul Hadi, beliau sebetulnya sudah lama jadi sahabat saya. Kami bersama-sama, beliau juga pasien saya. Di Muhammadiyah juga kita sama-sama. Jadi yang hadir pada hari ini semuanya teman-teman dekat semua. Dari IKADI, dari Basnas. Artinya ya memang kita-kita lah. Tidak kemana-mana, akhirnya larinya ke kita-kita lah yang akan membesarkan hal yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekedar pembuka aja tadi. Juga saya salam hormat saya untuk sang guru atau pelatih pembina dari tahfiz ini. Sebetulnya instrukturnya ada dua. Instruktur tahfiznya udah Ustaz Rusdi, dan instruktur untuk leadershipnya Ustaz Arif. Jasa mereka mungkin tidak bisa kita nilai dengan hanya sekedar honor yang mereka dapatkan. Nyatanya mereka sudah menghasilkan sekarang, sudah yang khatam 3 ya Ustaz ya? 5 ya? Sudah 5 yang khatam. Targetnya itu 10 bulan. Tapi 7 bulan itu sudah jalan. Jadi bayangan kita selama ini betapa sulitnya untuk menghafal Al-Quran, terbukti tidak ternyata. Nah, inilah kebesaran Allah memberikan kemudahan kepada siapa yang betul-betul ingin serius untuk mempelajari Al-Quran. Dari katanya saja, tahfiz dan leadership. Tahfiz berarti dia tidak hanya menghafal, tapi mempelajari
Al-Quran. Dan kemudian orang-orang inilah nanti yang diperkirakan akan menjadi leader, baik leader di negeri ini maupun leader dari komunitas-komunitas mereka. Ini yang memang disarankan. Karena memang apa? Yang pantas menjadi pemimpin itu sebenarnya hanyalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Itu yang pantas. Kalau tidak begitu, maka lihatlah negeri kita sekarang ini. Tak tentu wajahnya, carut marut. Kenapa? Dipegang oleh yang orang-orang yang tidak tahu dan tidak kenal, tidak dekat dengan Al-Quran, apalagi menghafalnya. Jadi melalui tahfiz dan leadership inilah saya pikir saya bisa membayangkan idenya dulu itu adalah memang untuk mencetak para pemimpin yang betul-betul dekat dengan Al-Quran, mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran. Insya Allah ini akan berlanjut. Walaupun kebobrokan ada di mana-mana, tetapi kebaikan juga berkembang di mana-mana. Akan terjadi pertarungan antara yang bobrok dengan yang baik. Nah, tinggal kita menempatkan diri kita pada posisi yang mana, itu aja lagi masalahnya. Saya juga sangat terharu ya dengan kemampuan mereka. Dan ini adalah satu-satunya di Provinsi Riau Pelalawan mengadakan. Saya sangat berharap sekali Ustadz Rusdi, Ustadz Arif, jangan selesai sampai di sini. Ya. Lanjutkanlah itu. Karena negeri ini memang membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Memang di semua sekolah-sekolah Islam itu ada program tahfiznya. Tetapi tentu tidak seintensif yang seperti ini. Yang dengan waktu 7 bulan sudah bisa mencapai target. Memang berserak banyak program tahfiz. Tapi yang intensif ya mungkin tidak banyak. Nah ini kita perlukan. Memang Bapak Ibu yang saya muliakan, kendala itu adalah memang ya tidak jauh-jauh dari hal pendanaan. Nah saya pikir mari kita bersama memikirkan ini. Mari bersama kita memikirkan. Pak Akmamul Hadi dari Kesra, teman-teman dari IKADI, dari Muhammadiyah, dari Al-Huda, dan segala macamnya. Kalau bersama kita memikirkan ini, maka insya Allah jadi. Ini terbukti yang sekarang ini tanpa kesengajaan. Ini saya terus terang aja, bersentuhan mereka dengan saya. Tidak tahu entah siapa yang mengawali, kok tiba-tiba ketemu dengan saya. Tuh si Rizky, mana Rizky? Wah, ya? Tidak ada perencanaan awal, tidak ada. Mulanya itu, saya ceritakan aja. Mulanya itu adalah ketika saya membaca WA, Ustadz Abdullah mengatakan, ada enggak yang mau inikan rumahnya untuk tahfiz? Hanya itu yang saya baca di WA-nya Abdullah itu. Nah kemudian saya juga balasnya ogah-ogahan juga. Ya mungkin saya bisa start gitu aja kan. Tapi itu berlanjut. Dan kemudian terjadilah pembicaraan. Dan kemudian jadilah yang seperti ini. Alhamdulillah, Tuhan menunjukkan jalan. Dari yang hanya sekedar mungkin eseng-eseng, tapi ternyata menjadi benar. Ini saya yakin bahwa kalau ini kita seriuskan, itu Allah akan makin memperluas jalan untuk itu. Maka saya berharap Sarusdi, entah bagaimana caranya nanti, yang mungkin berlanjutlah hendaknya. Karena Pelalawan baru 1 angkatan. Dan memang baru hanya 7 orang. Mungkin tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi. Karena biasanya orang melihat, oh udah ada hasilnya, maka mereka akan beramai-ramai. Jadi Pak Ustadz Akmamul Hadi sebagai penyambung tangan, penyambung lidah ke Pemda Pelalawan, ya marilah kita mencoba sama-sama urun rembuk mengembangkan ini. Ini untuk negeri kita juga, ini untuk masyarakat kita juga. Saya yakin mereka begitu selesai
mereka masuk dalam komunitas-komunitas mereka, mereka akan jadi pemimpin. Yakin saya itu. Kan sudah dicontohkan tadi senior-senior mereka. Dan kepada Anda juga para santri, saya ingatkan, Anda punya banyak sekali ilmu. Ilmu itu tidak bisa Anda seperti membungkus kitab kemudian memikulnya atau menjunjung di kepala, tidak bisa. Ilmu harus diamalkan, diterapkan, baru dia menjadi. Kalau Anda tentang petenteng bahwa itu aja ilmu tidak ada orang akan melihat dan tidak ada orang yang akan mendapatkan manfaat dari itu. Nah, maka dimanapun nanti Anda masuk dalam komunitas Anda, jadilah pemimpin, kemudian jadilah orang yang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah Anda akan menjadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai sambutan. Dan saya berharap teman-teman nih semua nih para aktivis, mari kita coba untuk memikirkan mereka untuk periode yang berikutnya. Jangan sampai ini selesai sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya kepada Bapak Anda Citra Utama. Selanjutnya yang keempat yaitu sambutan dari Khotimir kepada Akhina Ilham Rizki Hasibuan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru saya dan yang terhormat kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada saat itu 3 tahun saya di pesantren, alhamdulillah ada 1000 kosakata bahasa Arab yang saya hafal. Dan alhamdulillah sekarang hilang semua. Tapi semua itu ada manfaatnya. Kata guru saya, semua itu ada manfaatnya. Walaupun kita lupa, ada manfaatnya. Fungsinya kita menghafal sehari-hari, berhari-hari, itu untuk mengencerkan otak kita yang keras ini. Otak kita pertama ini beku, karena kita sering menghafal, karena sering-sering menghasah, alhamdulillah encer. Ketika itu, sudah 3 tahun, ketika saya masuk Madrasah Aliyah Negeri Asahan, pada saat itu saya masuk program tahfiz juga. Ketika saya masuk program tahfiz, alhamdulillah karena otak itu sudah encer, menghafal juz 1 ketika itu 1 minggu siap. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu mendengar testimoni dari Khotimin Quran kepada Akhina Endo Faisal Adelawi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daftar ketika itu jumpa dengan tahfidz leadership di pertengahan tahun 2019. Saya daftar, ditolak. Maksudnya bukan ditolak, akan tapi saya terputus di tengah. Ketika itu email pemberitahuan masuknya ternyata ke sampah, ke folder sampah. Sehingga saya tidak dapat info seleksi selanjutnya. Batal pertengahan tahun 2019. Di awal tahun 2020, saya ketemu lagi dengan pondok yang berbeda. Saya daftar
Kebetulan ketika itu syaratnya hanya mengumpulkan berkas dan kirim video membaca Al-Quran. Lagi-lagi ditolak. Pertengahan 2020 saya dipertemukan kembali dengan tahfidz leadership. Saya daftar dan alhamdulillah diterima. Yang ketiga kalinya daftar pondok baru diterima. Untung saja saya bisa mempertahankan semangat. Pikiran tentang masa depan, tentang cinta pasti menyelimuti pikiran kita. Tapi lagi-lagi kita fokus dengan apa yang sedang kita jalani. Kita fokus dengan apa yang sedang kita hafalkan. Nanti itu mudah. Kalau kata Dr. Taufik kemarin, kalau kamu masih jomblo, udah hafal Al-Quran, nggak perlu kamu cari calon. Calon mertua itu yang nawarin kepada kamu. Terima kasih kami ucapkan kepada akhina Indo Faisal Delawi atas testimoninya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh akhina Wahyu Alfi Pramadana. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesailah sudah rangkaian acara khataman santri tahfidz leadership cabang Riau kita hari ini, yang bertemakan Haflah Khatmil Quran 30 juz. Akhirnya, izinkan kami yang bertugas sebagai pembawa acara, saya Ahmad Sugeng, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jaya dan sukses selalu untuk tahfidz leadership cabang Riau dan sukses untuk kita semua. Dengan senantiasa bersihkan hati, benahi diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.